Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abid Ansar Balaya akan mempresentasikan tentang edukasi tentang prosedur operasi katarak dengan teknik vakoemulsifikasi di Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto. Pengabdian kepada masyarakat Abid Ansar Balaya. Yang pertama, latar belakang katarak adalah satu penyebab utama kebutaan di dunia, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data WHO, diperkirakan sekitar 65 juta orang di dunia menderita katarak dan angka ini prediksi akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah lansia di populasi global. Di Indonesia, prevalensi katarak cukup tinggi terutama di kalangan lanjut usia. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sekitar 1,2 juta orang Indonesia menderita katarak. Katarak terjadi ketika lensa mata yang jernih mengalami kekuruhan yang mengalami masuknya cahaya ke retina yang berakibat pada gangguan penglihatan. Untuk mengatasi hal ini, operasi katarak merupakan prosedur medis paling efektif saat ini. Teknik vakoemulsifikasi menjadi metode standar dalam operasi katarak karena memberikan hasil yang optimal dengan tingkat komplikasi yang rendah. Teknik ini menggunakan alat ultrason untuk menghancurkan lensa yang keruh yang kemudian dikeluarkan dari mata dan digantikan dengan lensa buatan. Meskipun teknik vakoemulsifikasi merupakan prosedur yang relatif aman dan efektif, banyak pasien yang belum sepenuhnya memahami apa yang akan mereka alami setelah operasi. Seiring dengan kemajuan yang ber, Seiring dengan kemajuan teknologi, berbagai metode edukasi seperti video animasi, browser interaktif, dan aplikasi berbasis smartphone telah dikembangkan untuk membantu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami dan menarik. Namun, efektivitas metode-metode di dalam konteks edukasi proaktif untuk operasi katarak masih perlu diteliti lebih lanjut, terutama terkait dengan dampak terhadap tingkat kecemasan pasien dan keberhasilan prosedur. Tujuan dari penulisan ini untuk pertama menganalisis pentingnya edukasi preoperatif bagi pasien yang akan menjalani operasi katarak dengan teknik vakoemulsifikasi. Yang kedua, mengidentifikasi metode edukasi yang paling efektif dalam memberikan pemahaman kepada pasien tentang prosedur katarak. Yang ketiga, menyusun rekomendasi terkait strategi implementasi edukasi preoperatif yang dapat meningkatkan pemahaman pasien dan mengurangi kecemasan mereka. Yang satu, manfaat. Pertama, memperkaya kerangka konseptual mengenai hubungan antara edukasi dan preoperatif, faktor-faktor pasien dan faktor-faktor psikologis pasien seperti kecemasan sebelum operasi. Yang kedua, menguatkan teori bahwa peningkatan literasi pasien dan keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan informed consent dapat meningkatkan kepuasan pasien serta hasil klinis setelah operasi. Yang ketiga, memberikan dasar empiris untuk model edukasi prospektif spesifik pada operasi dengan teknik vakoemulsifikasi yang dapat diadaptasi skenario lain dalam pelayanan bedah mata sehingga memperluas generasi teori pendidikan pasien pas praoperasi. B. Praktis. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi tenaga kesehatan, interaktif edukasi praoperatif dapat mengurangi tingkat kecemasan pasien sebelum operasi katarak yang berpotensi menurunkan risiko komplikasi yang berkaitan dengan stres dan meningkat efektivitas maaf. Yang kedua, bagi pasien dan keluarga, edukasi yang memadai mengenai prosedur vakoemulsifikasi, kemungkinan komplikasi lama pemulihan, dan peran pasien dalam perawatan pasca operasi memungkinkan pasien menjadi lebih siap. Yang ketiga, bagi institusi pelayanan kesehatan, implementasi program edukasi praoperatif dapat menjadi bagian dari standar mutu pelayanan bedah mata, meningkatkan efisiensi, misalnya mengurangi pembatalan operasi karena kecemasan tinggi, memperbaiki pengalaman pasien, dan mungkin menurunkan biaya terkait komplikasi atas pemulihan yang tertunda. Yang keempat, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dan penelitian ini adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman pasien mengenai prosedur vakoemulsifikasi sebelum operasi katarak.
Yang kedua, bagaimana edukasi praoperatif dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesiapan mental pasien sebelum menjalani operasi katarak dengan teknik vakoemulsifikasi. Yang kelima, sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak dan tantangan edukasi praoperatif pada pasien yang akan menjalani operasi katarak dengan teknik vakoemulsifikasi di area khusus mata Purwokerto yang berjumlah 30 orang. Yang keenam, solusi masalah yang ditawarkan adalah memberikan edukasi tentang prosedur operasi katarak dengan teknik vakoemulsifikasi. Yang ketiga, tinjauan pustaka, satu latar belakang operasi katarak dan vakoemulsifikasi. Prosedur vakoemulsifikasi kini menjadi standar untuk operasi katarak karena sayatannya lebih kecil dan waktu pemulihannya lebih cepat. Sebagai contoh, studi C. Alpocat dilaporkan bahwa setelah vakoemulsifikasi terjadi peningkatan kualitas dari segi skor pada kelompok pasien dengan skor rendah. Selain itu, aspek preoperatif seperti biometrik okular, misalnya kedalaman ruang arterior, ketebalan lensa menunjukkan hubungan ini pasca operasi seperti penurunan tekanan intraokular. Yang kedua, fenomena kecemasan dan persiapan preoperatif pasca katarak. Kecemasan preoperatif merupakan fenomena yang cukup sering terjadi pada pasien katarak. Sebuah tinjauan sistematis oleh Inawa Obuka dan Joanna Konopska menunjukkan bahwa pasien operasi katarak di bawah anestesi lokal sering mengalami kecemasan dan ketakutan, terutama lebih terkait rasa sakit, kehilangan penglihatan, atau sensasi visual intraoperatif. Yang ketiga, peran edukasi dalam prosedur katarak dengan vakoemulsifikasi. Edukasi dapat membantu peningkatan pengetahuan pasien tentang prosedur, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan kepuasan dan kepatuhan. Studi oleh C.K. Pager menunjukkan tampilan video edukasional sebelum operasi katarak dapat meningkatkan kepuasan pasien. Tujuan sistematis oleh Zoltan Kaczek serta edukasi pasien praoperatif dan pada operasi katarak menemukan bahwa target intervensi edukasi secara signifikan meningkatkan kepemahaman pasien terhadap katarak dan perawatan pasca operasi dalam 69% studi yang diulas. Yang ketiga, implementasi untuk area khusus mata Purwokerto dan rekomendasi edukasi. Berdasarkan fenomena di area khusus mata Purwokerto dapat mempertimbangkan sejumlah hal ini. Hal penting dalam merancang edukasi preoperatif untuk pasien pasca katarak, teknik vakoemulsifikasi. Yang pertama, materi edukasi harus mencangkup penjelasan mengenai katarak dan indikasi operasi, gambaran prosedur vakoemulsifikasi, persiapan operasi, potensi selama operasi, dan tata laksanaan pasca operasi. Yang selanjutnya mengenai tingginya kecemasan preoperatif menggunakan media audiovisual. Yang selanjutnya, timing edukasi dilakukan 3 hari sebelum operasi dan diulang atau konfirmasi di H menguatkan pasien. Adaptasi edukasi dalam konteks rumah sakit khusus mata Purwokerto perlu mempertimbangkan berbagai faktor mempengaruhi proses belajar dan pemahaman pasien. Selanjutnya, pengukuran dan evaluasi dalam konteks pelaksanaan prosedur di rumah khusus sakit mata Purwokerto perlu mencakup indikator kuantitatif yang jelas dan sistematis. Sebagai contoh, perubahan tingkat kecepatan preoperatif pasien dapat diukur dengan menggunakan instrumen standar seperti STAI, diikuti dengan kuesioner khusus mengenai kepuasan pasien operasi, serta survei kepatuhan terhadap instruksi operasi. Yang kedua, gambaran IPTEKES. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk membantu edukasi preoperatif tentang prosedur operasi katarak dengan teknik vakoemulsifikasi di Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto. Penulis melakukan pengumpulan data pasien di ruang melatih yang akan menjalani tindakan operasi katarak. Selanjutnya, ini bagian dari tekas anestesi umum, pra, intra, dan pasca. Yang ketiga, metode pelaksanaan, persiapan dan koordinasi. Tahap persaingan dan koordinasi dilakukan dengan metode survei ke lapangan, melakukan pengurusan perizinan dengan Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto secara pengajuan kelayakan etik bahwa akan dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai syarat tugas akhir.
Yang kedua, screening peserta. Pada screening ini dilakukan dengan pengumpulan dan pengelompokan data peserta yang dapat mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu pasien dengan anestesi lokal sejumlah 30 peserta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dilakukan pada tanggal 23 Mei dan 20 Juni 2024 di Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto dengan judul Operasi Katarak dengan teknik vakuolemulsifikasi permasalahan khusus mata Purwokerto, dan dilakukan dengan cara satu persatu pasien, maka dilakukan tindakan pembedahan 3 jam sebelumnya. Selanjutnya pasien diberikan edukasi kuesioner. D. Monitoring evaluasi. Tahap monitoring pasien katarak di lokasi ruang pemulihan pada saat 10 sampai 15 menit sebelum dipindahkan ke ruang rawat inap. Tahap evaluasi meminta pasien untuk menerapkan kembali vakuolemulsifikasi pada pasien yang mengalami katarak. Yang kedua, melakukan kembali penilaian keterampilan dan melaksanakan operasi katarak dengan teknik vakuolemulsi pada pasien dengan menggunakan lembar checklist yang mengatur pada standar prosedur operasional (SPO) yang telah ditetapkan guna memastikan setiap prosedur dilakukan dengan benar dan aman. C. Melakukan observasi terhadap hasil operasi katarak dengan vakuolemulsifikasi pada pasien pasca operasi dengan menggunakan lembar observasi dan mencakup parameter seperti kemajuan penglihatan setelah operasi, kondisi mata pasca prosedur, serta adanya komplikasi atau keluhan lain seperti infeksi atau pembekalan. Selanjutnya, anggaran lokasi kegiatan di RS Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto, mitra berjarak 7,1 dari kampus Universitas Harapan Bangsa. Targetnya pasien mampu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesiapan mental pasien sebelum menjalani operasi katarak dengan teknik vakuolemulsifikasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.